membakar kekuatan ilahi untuk melancarkan jurus pamungkas 10.000 batasan menjadi satu, menghantamkan ribuan tombak sekaligus dengan kekuatan yang menyatu, memberikan beban besar pada dirinya sendiri. Jurus ini menghabiskan sekitar 10% dari kekuatan ilahi Hei Duomo. Hei Duomo sangat tahu, jika ia sendiri yang menahan serangan semacam itu, tubuh dewanya pasti akan hancur. Namun, dewa sejati abadi asing ini ternyata mampu menahannya. Aku tidak boleh berlama-lama dengannya. Mata ketiga kepala Hei Duomo menjadi semakin dingin. Untuk membunuhnya, aku harus menghancurkan tubuh dewanya dalam satu serangan. Kalau begitu, hanya ada satu cara yang tersisa, melancarkan jurus terlarang dari tombak langit hitam. Aku tidak percaya dia masih bisa menahannya. Hei Duomo tanpa ragu melancarkan jurus terlarang tombak langit hitam. Pada saat ini, dalam pandangan Luo Feng, tubuh Hei Duomo yang menjulang seolah meledak, dan sejumlah besar kekuatan ilahi mendidih sepenuhnya. Hei Duomo seketika membakar 50% tubuh dewanya. Umumnya dewa sejati abadi yang meledakkan kekuatan sekuat ini akan sulit mengendalikannya dan kekuatannya akan menyebar. Tetapi Hei Duomo sepenuhnya memanfaatkan kekuatan ilahi yang sangat besar dan membara untuk melancarkan jurus terlarang dalam tombak langit hitam. Kehancuran langit hitam, mata ketiga kepala Hei Duomo menjadi semakin dingin. Ia mengayunkan 8 tombak itu. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi mengalir ke dalam 8 tombak. Saat 8 bayangan tombak diayunkan, mereka secara alami menyatu menjadi satu bayangan hitam seperti pilar langit. Bahkan Hei Duomo sendiri menyatu ke dalam bayangan hitam berbentuk pilar langit itu. Bayangan hitam seperti pilar langit itu menghantam jatuh. Jurus terlarang kehancuran langit hitam dari tombak langit hitam. Jurus ini adalah tindakan putus asa Hei Duomo. Jika jurus ini gagal membunuh musuh, ia akan melarikan diri dengan sekuat tenaga tanpa ragu. Luar biasa, Luo Feng menatap bayangan hitam berbentuk pilar langit itu. Pada saat ini, ia merasakan sensasi kehancuran total segala sesuatu, kembali ke kekacauan. Jurusnya ini sudah mengandung sebagian niat kekacauan. Kesendirian tak terkalahkan terlalu lama. Bertemu ahli sekuat ini membuat darah Luo Feng mendidih karena kegembiraan. Luo Feng seketika mengayunkan pedangnya untuk menahan bayangan hitam seperti pilar langit itu. Saat bersentuhan, tubuh Luo Feng tersentak. Bam, ia bisa merasakan semua kekuatan bayangan hitam seperti pilar langit itu seketika tersalur ke dalam tubuhnya, dan tiba-tiba meledak dahsyat di dalam tubuhnya. Luo Feng, yang memiliki tubuh dewa sempurna, juga merasa jurus ini luar biasa. Seketika, sejumlah besar kekuatan ilahinya dimusnahkan. Di udara, tubuh Luo Feng meledak dengan cahaya menyilaukan. Di bawah ledakan yang mengerikan itu, gelombang kejut menyebar ke segala arah. Jauh lebih kuat daripada sisa gelombang dari 10.000 batasan menjadi satu sebelumnya. Ledakan dahsyat ini menyebabkan banyak luka meledak di permukaan tubuh Luo Feng. Melihat Luo Feng yang tubuhnya berantakan dan penuh luka di udara, Hei Duomo tertegun. Tubuh dewanya belum hancur. Hei Duomo tidak percaya. Jurus terlarang ini menghabiskan 50% kekuatan ilahinya. Ditambah dengan kerugian sebelumnya, kini tubuh dewanya hanya tersisa 30%, yang secara alami sangat melemah. Ia sama sekali tidak bisa melancarkan jurus terlarang lagi. Semua luka Luo Feng sembuh secara otomatis. Ia menatap Hei Duomo. Apakah kau punya jurus yang lebih kuat? Hei Duomo yang menjulang tinggi merasakan hatinya bergetar. Ia melarikan diri tanpa ragu. Wang, ia seketika berubah menjadi bayangan virtual, merobek langit malam, dan melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Bunga kristal darah ungu biru mungkin masih butuh beberapa hari untuk mekar sepenuhnya dan layu. Aku akan pergi ke kota Huyang dulu untuk mencari bantuan, pikir Hei Duomo dalam hati, dan ia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Cabang negara Shi di kota Huyang memiliki cukup banyak ahli. Dengan menyerang bersama, aku yakin kami pasti bisa menyelesaikan dewa sejati abadi asing ini. Sus, Luo Feng hanya menatap dari jauh dengan kedua matanya, dan sebuah gelombang tak terlihat seketika melewati Hei Duomo. Hei Duomo yang sedang melarikan diri dalam keadaan linglung melihat pusaran kabut hitam tak berujung menyelimutinya. Pusaran kabut hitam itu seketika menelan kehendak Hei Duomo. Sebagai seorang dewa sejati abadi yang telah melewati tempaan waktu tak berujung, kehendaknya secara alami sangat kuat. Namun, kekuatan menelan pusaran kabut hitam itu terlalu mengerikan. Hampir segera setelah bersentuhan, ia sepenuhnya menelan dan memusnahkan kehendaknya. Hei Duomo, yang sedang melarikan diri, menampakkan diri di udara. Mengikuti kelembaman, ia membentuk lintasan parabola dan jatuh menghantam tanah, seolah-olah tertidur. Aku benar-benar tak berkutik dalam pertarungan jarak dekat. Luo Feng melangkah ke dekat tubuh Hei Duomo. Melihat tubuh sebesar gunung ini, ia bergumam, aku masih harus mengandalkan jurus rahasia kehendak dari 9 dunia mimpi buruk untuk mengalahkannya. Jurus ini adalah jurus rahasia kehendak mimpi buruk dari 9 dunia mimpi buruk. Untuk membantu leluhur Yuan, Luo Feng juga melatih 9 dunia mimpi buruk hingga tingkat dewa sejati abadi. Ini adalah warisan lengkap yang berbasis pada ilusi, dan juga mengandung 3 jurus rahasia kehendak.
Dari segi kemahiran, 3 jurus rahasia kehendak yang menyertai 9 dunia mimpi buruk tergolong biasa, jauh dibandingkan dengan teknik Lieyuan. Namun, dengan kehendak mengerikan Luo Feng di puncak kekacauan, mimpi buruk dari 9 dunia mimpi buruk yang tampak biasa itu tetap menjadi sangat menakutkan. Mampu memaksaku menggunakan jurus rahasia kehendak, kau sudah pantas bangga. Pedang bayangan darah di tangan Luo Feng diayunkan. Bayangan pedang abu-abu menembus tubuh Hei Duomo yang tak berdaya, menusuk jantung dewa sejati Hei Duomo. Satu pedang, menghancurkan jantung dewa sejati. Hei Duomo tewas seketika dalam keadaan linglung. Satu bintang di langit malam meredup. Itu adalah miniatur alam semesta milik Hei Duomo di kedalaman langit malam yang runtuh. Langit malam dipenuhi bintang-bintang yang bersinar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip, ada yang meredup dan runtuh, ada pula yang memancarkan cahaya. Setiap kali bintang meredup, berarti ada satu makhluk hidup yang mati. Bagi benua asal yang luas, kematian seorang dewa sejati abadi hanyalah seperti riak kecil di lautan, sama sekali tidak mencolok. Pertarungan ini benar-benar tidak mudah. Luo Feng menyentuh wajahnya. Ia baru saja dipukuli dengan cukup parah. Wajahnya bahkan dihantam berkali-kali. Kemampuan jarak dekatku memang sangat lemah. Dari awal sampai akhir, ia hanya mengandalkan tubuh dewa sempurnanya untuk menahan. Teknik pemurnian tubuh, teknik rahasia pelindung, teknik pedang, teknik gerakan, hanya satu jurus yang berulang-ulang, yaitu pedang kehidupan dan kematian, yang lainnya ia tidak tahu apa-apa. Luo Feng langsung melihat bunga kristal darah ungu biru yang tak tertutupi. Aura bunga kristal darah ungu biru, yang telah kehilangan penutup dari kekuatan Hei Duomo, menyebar dengan cepat. Bunga kristal darah ungu biru. Tidak heran membuat dewa sejati abadi mempertaruhkan nyawa. Luo Feng menunjukkan ekspresi gembira. Dengan satu pikiran, kekuatan tak terlihat langsung menyelimuti area sekitarnya, menutupi aura bunga kristal darah ungu biru dengan sempurna. Ia menyembunyikan aura jauh lebih baik daripada Hei Duomo, sama sekali tidak ada celah. Bahkan saat Luo Feng menutupi area sekitarnya, ia juga sepenuhnya menutupi area luas tempat mereka bertarung sebelumnya. Bahkan jika ada dewa sejati yang lewat di sini, mereka tidak akan melihat masalah apapun. Swoosh! Morosa yang lugu terbang dari jauh dan mendarat di samping Luo Feng. Ia terkagum-kagum melihat mayat Hei Duomo. Tuan, kau akhirnya menggunakan jurus rahasia kehendak. Dulu, kau juga menggunakan jurus rahasia kehendak untuk menghadapiku. Kehendak juga merupakan kekuatanku, kata Luo Feng. Pertarungan tadi benar-benar satu sisi, Morosa bergumam. Luo Feng meliriknya. Morosa segera menutup mulutnya. Setelah itu, ia menatap harta benda dan senjata yang ditinggalkan Hei Duomo dengan mata penuh kerinduan. Makhluk 8 lengan ini punya banyak senjata. Ambil sendiri jika kau mau, kata Luo Feng. Aku hanya butuh 2 tombak panjang. Morosa segera melambaikan tangan. 2 tombak hitam panjang jatuh ke tangannya. Ia menggerakkan tombak itu, penuh kegembiraan. Pada tingkatnya, senjata yang lemah tidak sekuat tubuhnya, dan senjata tingkat abadi tidak mudah ditemukan. Hingga kini, Morosa tidak memiliki senjata yang cocok. Dengan senjata, kekuatanku setidaknya berlipat ganda, kata Morosa dengan senang hati. Apa 2 tombak panjang sudah cukup? Tanya Luo Feng. Sudah cukup, kata Morosa. Kau akan membutuhkan uang saku saat pergi ke kota Huyang. Luo Feng melemparkan botol giok hitam biru kepada Morosa. Setelah Morosa mengambilnya dan memeriksanya sebentar, di dalam botol giok hitam biru itu melayang lebih dari 100 butir pasir. Setiap butir pasir mengandung embrio alam semesta. Ada juga potongan-potongan kristal kekacauan yang terpotong rapi, dan beberapa tumpukan batu berwarna-warni. Apakah ini pasir kosmik, kristal kekacauan, dan batu kekacauan? 122 pasir kosmik, 30.000 kristal kekacauan, dan sejumlah besar batu kekacauan. Morosa melihat dengan rasa ingin tahu, hatinya gembira. Menurut rasio pertukaran di benua asal, satu pasir kosmik setara dengan 10.000 kristal kekacauan, dan bernilai 100 juta batu kekacauan. Pasir kosmik sudah menjadi unit mata uang terbesar. Mengapa dia tidak punya baju zirah sama sekali? Morosa melihat dengan rasa ingin tahu. Baju zirah jauh lebih mahal daripada tombak panjang, kata Luo Feng. Kekayaannya terutama digunakan untuk membeli senjata dan warisan. 8 tombak panjang itu saja bernilai 8.000 pasir kosmik. Baju zirah tingkat dewa sejati abadi, baik kesulitan pembuatannya maupun bahan yang dibutuhkan, jauh lebih tinggi daripada senjata setingkat. Tuan, bolehkah aku menelan mayatnya? Morosa menatap mayat besar Hei Duomo dengan mata penuh kerinduan. Ia suka menelan miniatur alam semesta, tetapi ia juga suka menelan mayat ahli super. Selama ia menelan energi yang cukup, ia dapat terus tumbuh. Aku akan memberikannya padamu setelah aku selesai mempelajarinya. Luo Feng mengumpulkan semua jarahan terlebih dahulu. Jarahan yang ditinggalkan Hei Duomo cukup lumayan. 8 tombak panjang bernilai sekitar 8.000 pasir kosmik, 19 kerucut air hitam bernilai sekitar 2.000 pasir kosmik. Ditambah dengan pasir kosmik yang ia bawa, bahan binatang aneh yang menumpuk seperti bukit, dan lain-lain, total nilai semua jarahan adalah sekitar 15.000 pasir kosmik.
Tentu saja, Luo Feng memberikan sebagian kepada Morosa. Di benua asal, umumnya menggunakan metode kultivasi garis darah. Luo Feng mempelajari mayat itu sejenak. Garis darah di dalam mayat ini memang sangat kuat. Namun, mengandalkan garis darah, puncaknya hanya sampai tingkat penguasa kekacauan. Luo Feng juga tahu hal ini. Menurut catatan informasi dari guru Zuoshan dan garis keturunan Sungai Duandong, sekitar setengah dari penguasa kekacauan di benua asal mengandalkan metode kultivasi garis darah, dan setengah lainnya memahami hukum kekacauan. Adapun tingkat Raja Dewa, tidak ada satupun yang mengandalkan garis darah. Mayat ini kuberikan padamu, Luo Feng melirik Morosa. Cepat masuk ke Menara Bintang. Baik. Morosa dengan gembira menerima mayat besar itu, lalu ia dimasukkan ke dalam Menara Bintang untuk menikmati makanannya. Makanan paling lezat sejak aku lahir. Di salah satu lantai Menara Bintang, Morosa menatap mayat besar di depannya, air liurnya menetes. Ia pun mulai menyerap dengan senang hati. Sejumlah besar kekuatan ilahi dari mayat itu terus diserap oleh Morosa. Di luar, Luo Feng duduk bersila di samping bunga kristal darah ungu biru, menunggu dalam diam. Masa mekar bunga kristal darah ungu biru ini hanya 10 hari. Kurasa tidak akan tersisa banyak hari lagi. Luo Feng merasa gembira. Dibandingkan dengan harta yang ditinggalkan Hei Duomo setelah kematiannya, nilai bunga kristal darah ungu biru ini jauh lebih tinggi. Di kota Huyang, sebuah pavilion bernama Pavilion Awan Langit menjulang tinggi ke awan. Di lantai atas Pavilion Awan Langit, Ketua Zhan Yun duduk sendirian, memandangi pemandangan kota yang samar-samar terlihat di antara kabut. Wajah Ketua Zhan Yun sedikit berubah. Ia mengeluarkan token segi 8. Melalui token itu, ia dapat merasakan 12 dewa sejati abadi lainnya dari cabang negara Shi di kota Huyang. Saat ini, salah satu dari mereka kehilangan kontak. Token ini diberikan oleh Marquis, dan dapat dirasakan selama masih berada dalam jangkauan benua asal. Kehilangan kontak umumnya berarti kematian. Hei Duo mau mati? Hati Ketua Zhan Yun terkejut. Dia mati bahkan sebelum tiba di kota Huyang. Ketua Zhan Yun merenung. Di mana dan mengapa dia mati? Aku sama sekali tidak tahu. Masalah ini harus segera dilaporkan. Ia tidak berani menunda. Dengan satu pikiran, miniatur alam semesta miliknya turun. Kabut di sekitar Pavilion Awan Langit bergulir, secara alami menutupi seluruh lantai atas Pavilion Awan Langit. Ketika para dewa sejati abadi melancarkan satu pikiran, alam semesta lahir. Sebagian besar dilakukan secara diam-diam dan tanpa jejak. Bahkan pemandangan alam semesta yang turun menyatu secara alami dengan langit dan bumi, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengendalikan area sekitarnya. Segera, Ketua Zhan Yun berdiri, dengan sangat hormat melancarkan teknik rahasia. Seketika, api berwarna darah muncul entah dari mana, memancarkan aura bencana dan kegelapan. Marquis, kata Ketua Zhan Yun dengan hormat, baru saja, token komunikasiku tidak dapat merasakan Hei Duomo lagi. Tanda kehidupannya telah hancur. Dia memang sudah mati. Api berwarna darah itu perlahan memancarkan aura bencana. Dia mati tepat sebelum tiba di kota Huyang. Apakah ini ahli yang dikirim oleh negara Yu? Atau ahli yang dikirim oleh Marquis Jiu Jiang? Negara Shi sangat mengincar negara dewa di sekitarnya. Hubungan antara negara Shi dan negara Yu secara alami tidak baik. Dan persaingan rahasia tidak pernah berhenti. Kematian bawahan adalah hal yang normal. Dia belum tiba di kota Huyang. Ketua Zhan Yun segera menjelaskan. Oh, api berwarna darah itu bingung. Seharusnya dia sudah sampai. Hei Duomo seharusnya sudah sampai, dan hari ini adalah hari terakhir batas waktu kedatangannya, kata Ketua Zhan Yun dengan hormat. Aku bahkan menghubunginya dan mendesaknya hari ini. Namun, dia bilang dia perlu menunda beberapa hari lagi untuk sampai, dan dia tidak mengatakan hal lain. Suara keluar dari api berwarna darah. Karena dia bilang akan sampai beberapa hari lagi, dia seharusnya masih berada di wilayah Provinsi Jiujiang. Awasi dan cari tahu bagaimana dia mati. Baik, kata Ketua Zhan Yun dengan hormat. Marquis, kami kekurangan ahli di sini. Segera, itu tidak akan menjadi masalah. Api berwarna darah itu pun menghilang. Ketua Zhan Yun menghela napas lega. Hei Duomo si bodoh itu, kehilangan nyawanya saat dalam perjalanan. Setelah melapor, Ketua Zhan Yun duduk dengan santai. Yang bisa membunuhnya pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku tidak punya kemampuan untuk menyelidikinya. Aku yakin Marquis tidak akan menyalahkanku. Melayani seorang penguasa kekacauan, bahkan datang ke wilayah negara lain, dengan mengambil risiko sebesar itu, tentu saja Ketua Zhan Yun ingin mendapatkan keuntungan besar. Adapun hal-hal yang mengancam nyawa, ia akan menghindarinya jika bisa. Di balik kematian Hei Duomo, jelas ada ahli besar. Ketua Zhan Yun sama sekali tidak punya niat untuk menyelidikinya. Jika ia selalu ikut campur dalam segala hal, Ketua Zhan Yun tidak akan hidup selama ini. Di bawah langit malam, Luo Feng duduk bersila di samping bunga kristal darah ungu biru itu. Perahu terbang yang ia tangkap, tidak ada salahnya untuk membiarkannya keluar setelah ia selesai memetik bunga kristal darah ungu biru. Setelah tiba di benua asal, pertama kalinya aku bertarung dengan dewa sejati abadi asli benua asal. Aku benar-benar bisa melihat banyak kelemahanku sendiri, pikir Luo Feng. Aku baru saja menjadi dewa sejati abadi, dan banyak teknik rahasia yang belum mulai aku latih.
Dalam pertempuran ini, ia sepenuhnya dihancurkan dalam pertarungan jarak dekat. Ia hanya mengandalkan tubuh dewa sempurna untuk menahan semua serangan. Jika aku bertemu seseorang yang pandai menjebak musuh, mungkin aku bisa dijebak dalam beberapa gerakan. Saat itu, aku harus mengandalkan teknik rahasia kehendak, atau mengandalkan senjata rahasia ras mesin. Luo Feng berpikir, dari perspektif jangka panjang, lawan-lawanku di masa depan mungkin adalah tingkat Raja Dewa. Jadi, aku masih harus meningkatkan kekuatanku, melatih teknik Li Yuan, dan meningkatkan kehendakku ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, peningkatan ranah besar sangat penting. Aku harus mencari cara untuk menembus ke ranah penguasa kekacauan. Untuk menjadi penguasa kekacauan, aku harus memahami hukum kekacauan, pikir Luo Feng. Di satu sisi, aku harus secara aktif memahami hukum kekacauan, dan di sisi lain, aku harus mempelajari beberapa teknik rahasia yang berhubungan dengan hukum kekacauan. Dari praktik, ia bisa mengalami beberapa misteri dasar dari hukum kekacauan. Menggabungkan praktik dan teori, ia bisa menguasai hukum kekacauan lebih cepat. Teknik pemurnian tubuh yang aku pilih, diagram kekuatan besar kekacauan, dan 9 pedang pemecah batasan, keduanya adalah teknik rahasia yang mengarah ke alam kekacauan. Luo Feng tidak kekurangan teknik rahasia, hanya saja ia agak miskin. Untuk periode waktu mendatang, aku akan fokus pada diagram kekuatan besar kekacauan, 9 pedang pemecah batasan, dan teknik Li Yuan, serta tambahan Duan Mi, Dong Hua, dan 9 dunia mimpi buruk. Dari perspektif pertumbuhan dirinya, ia memutuskan metode kultivasi utama dan pendukung. 3 warisan besar dari garis keturunan Sungai Duandong memang efektif, tetapi semuanya adalah tipe pendukung, yang memungkinkan penerus dari setiap generasi menjadi lebih pandai menyelamatkan nyawa. Dalam hal sumber daya, penerus harus berusaha sendiri. Teknik rahasia diagram kekuatan besar kekacauan ini perlu melatih tubuh dewa seolah-olah itu adalah senjata rahasia, dan membutuhkan banyak sumber daya. Aku tidak tahu berapa lama satu bunga-bunga kristal darah ungu biru ini akan cukup untuk kultivasiku, pikir Luo Feng. Kunci dari tubuh dewa adalah jantung dewa sejati. Selama jantung dewa sejati terlindungi dari kerusakan, seseorang dapat melatih tubuh dewa sepuasnya. Oleh karena itu, generasi ahli di benua asal telah menciptakan berbagai teknik pemurnian tubuh. Namun, tidak diragukan lagi, semakin kuat fondasi tubuh dewa, semakin baik efeknya setelah melatih teknik pemurnian tubuh. Luo Feng memiliki tubuh dewa sempurna, jadi ia secara alami memilih teknik pemurnian tubuh untuk membuat tubuh dewanya lebih kuat. Aku harus pergi ke kota Huyang untuk membeli sumber daya yang dibutuhkan untuk teknik pemurnian tubuh. Luo Feng menenangkan pikirannya, lalu mulai memahami 9 pedang pemecah batasan. Ruang di salah satu lantai menara bintang. Sebuah perahu terbang ada di sana. Kepala suku dan lebih dari 10 dewa sejati melihat ruang ini dengan bingung. Mereka hanya merasa bahwa ujung ruang di sekitarnya abu-abu dan kabur, dan ruang waktu sepenuhnya tertutup. Mereka sama sekali tidak bisa keluar. Kepala suku, apa yang akan dilakukan Yang Mulia itu setelah menangkap kita di sini? Mungkinkah kita akan dijadikan bahan percobaan? Aku dengar ada banyak dewa sejati di kota Huyang yang menjadi kelinci percobaan obat. Apa Yang Mulia ini akan menangkap kita untuk menguji obat juga? Para dewa sejati dalam tim membuat berbagai tebakan. Semuanya merasa gelisah, karena mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan. 2 dewa sejati muda, Suoshi dan Suoyun, juga khawatir mendengarkan diskusi para senior suku mereka. Kepala suku tertawa, jika bukan karena Yang Mulia ini, kita pasti sudah mati semua. Yang Mulia ini telah menyelamatkan nyawa kita. Jika ada sesuatu yang beliau minta untuk kita lakukan, itu juga merupakan peluang kita. Di kota Huyang, banyak dewa sejati mendambakan kesempatan untuk melayani dewa sejati abadi. Kepala suku pernah berurusan dengan para dewa sejati abadi. Ia sangat tahu bahwa para dewa sejati abadi yang berkuasa tidak peduli dengan makhluk lemah seperti mereka. Karena telah menyelamatkan mereka, Yang Mulia itu tidak akan melakukan hal yang tidak perlu dengan membunuh mereka lagi. Kepala suku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Suoshi. Tunggu dengan sabar, kata kepala suku. Siang dan malam silih berganti. 1 hari di benua asal sangat panjang. Luo Feng berkultivasi selama 3 hari di samping bunga kristal darah ungu biru, dan mendapatkan beberapa pemahaman tentang 9 pedang pemecah batasan, teknik Li Yuan, dan Duan Mi. 1 hari di benua asal sangat panjang, mungkin setara dengan 1 tahun di bumi, pikir Luo Feng. Saat ini langit cerah, dengan awan putih mengambang. Sudah siang hari, namun, jika melihat ke atas, ia masih bisa melihat beberapa bintang yang paling terang. Luo Feng tiba-tiba mencium aroma bunga yang semakin kuat, bahkan membuat kesadaran jiwanya merasa sangat gembira. Ia segera menoleh dan melihat bunga kristal darah ungu biru bergoyang pelan. Permukaan kelopak bunga itu seolah memancarkan cahaya. Akhirnya matang sepenuhnya, Luo Feng tersenyum. Setelah memancarkan aroma bunga yang paling pekat, cahaya bunga kristal darah ungu biru itu akhirnya meredup, menjadi biasa-biasa saja, dan tanpa suara terlepas dari tangkainya, jatuh ke tanah.
Luo Feng mengulurkan tangan. Dibalut kekuatan ilahi, bunga kristal darah ungu biru itu melayang di depannya. Aku dengar bunga kristal darah ungu biru ini sangat membantu kultivasi garis darah. Luo Feng memuji. Tapi, aku bukan penduduk asli benua asal, jadi aku tidak bisa melakukan kultivasi garis darah. Para jenius yang datang ke benua asal dengan melewati reinkarnasi dari 3000 miniatur alam semesta hanya bisa memahami hukum. Makhluk hidup yang lahir di benua asal memiliki berbagai garis darah khusus yang tersembunyi di tubuh mereka, barulah mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki metode kultivasi garis darah. Luo Feng menyimpan bunga kristal darah ungu biru itu dalam kotak kayu. Saatnya pergi ke kota Huyang. Luo Feng melangkah dan telah menembus kehampaan dan pergi. Pada saat yang sama, ia memanggil Morosa dan Mo Yuhu keluar. Mo Yuhu, terus pimpin jalan, kata Luo Feng. Baik. Mo Yuhu tidak berani bertanya lebih jauh. Setelah melirik ke segala arah, ia melanjutkan memimpin jalan. Luo Feng melihat ke samping ke arah Morosa. Kau terlihat senang, apa kau mendapat banyak hasil? Ada beberapa hasil yang bagus. Morosa menunjukkan kegembiraan, mengirimkan transmisi jiwa. Tuan, jika hal baik seperti ini terjadi 1000 kali, aku kira aku bisa mencapai ranah penguasa kekacauan. Luo Feng meliriknya, menelan 1000 dewa sejati abadi. Berani-beraninya dia berpikir begitu. Kau lebih baik menyerap kekuatan langit dan bumi saja. Luo Feng tidak memperhatikannya lagi. Energi di antara langit dan bumi di benua asal begitu kental hingga berubah menjadi kabut nyata. Menyerap kekuatan langit dan bumi juga efektif. Setelah melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk waktu yang lama, mata Luo Feng tiba-tiba berbinar. Apa itu? Sebagai tubuh dewa sempurna, jangkauan pengamatan Luo Feng sangat jauh. Kini ia melihat sebuah kota yang sangat menjulang di ujung arah penerbangannya. Kota ini seolah dinding dunia. Ketinggian tembok kota lebih tinggi daripada gunung tertinggi manapun yang pernah dilihat Luo Feng sejak tiba di benua asal. Tubuh asli Heiduomo, jika dibandingkan dengan ketinggian tembok kota ini, bahkan tidak mencapai 1/1000 dari ketinggian tembok kota, ditutupi oleh kabut yang dipadatkan dari kekuatan langit dan bumi. Seluruh kota yang menjulang itu tampak samar-samar, dan Luo Feng tidak bisa melihat ujung tembok kota. Meskipun aku tahu seberapa besar kota besar di benua asal, melihatnya dengan mata kepala sendiri sungguh mengejutkan, pikir Luo Feng dalam hati. Yang mulia, kita akan segera tiba di kota Huyang. Mo Yuhu juga melihat siluet kota Huyang dari jauh. Seluruh provinsi Jiujiang hanya memiliki 3 kota besar. Setiap kota besar dibangun di atas reruntuhan kekacauan. Mereka semua dibangun bersama oleh para ahli ras mesin dan merupakan kota benteng yang sangat stabil. Saat terbang semakin dekat, Mo Yuhu menunjuk ke depan. Yang mulia, di depan adalah gerbang timur kota Huyang. 2 raksasa yang melayang di atas tembok timur itu adalah 2 dari 10 legiun besar Huyang. Legiun Sulur Naga dan Legiun Emas Giok. Luo Feng melihat. Di atas sisi selatan tembok kota Huyang melayang gumpalan tanaman besar, berwarna hijau giok secara keseluruhan, dengan banyak sulur. Terlihat banyak dewa sejati keluar masuk gumpalan tanaman besar itu melalui sulur-sulur. Di atas sisi utara tembok kota, melayang sebuah oktahedron emas raksasa. Oktahedron ini sangat besar, dan juga banyak dewa sejati keluar masuk melaluinya dengan sabuk cahaya. 1 gumpalan tanaman besar, 1 oktahedron emas raksasa, itulah 2 dari 10 legiun besar Huyang. Legiun Sulur Naga, Legiun Emas Giok. Luo Feng menghela napas. 1 legiun mengendalikan 1 senjata rahasia mekanis super raksasa. Sayap Shiwu miliknya adalah senjata rahasia mekanis tipe tunggal. Sementara 2 raksasa di depannya adalah senjata rahasia mekanis tipe kelompok. Nilainya jauh lebih tinggi, dan jumlah dewa sejati yang dibutuhkan untuk menggerakkannya juga sangat besar. Mo Yuhu memperkenalkan 10 legiun besar Huyang. Setiap legiun dipimpin oleh seorang dewa sejati abadi, memimpin banyak dewa sejati kekosongan dan dewa sejati dalam jumlah besar. Dengan bantuan senjata itu, kekuatan mereka menyatu, bahkan memiliki sebagian kekuatan tingkat penguasa kekacauan. Luo Feng mengangguk. Sayap Shiwu miliknya dapat mengendalikan energi kekacauan sampai tingkat tertentu. Dalam hal kekuatan, sayap Shiwu tipe tunggal jauh lebih lemah daripada tipe legiun seperti ini. 10 legiun besar Huyang, bahkan prajurit paling biasa pun harus minimal dewa sejati tingkat 9, Mo Yuhu merenung. 10 legiun besar ditambah penjaga Huyang, secara alami menggentarkan seluruh kota Huyang. Luo Feng sedikit mengangguk, lalu melambaikan tangan, mengeluarkan perahu terbang yang ia selamatkan sebelumnya, serta kepala suku dan lebih dari 10 dewa sejati lainnya. Kepala suku dan timnya melihat sekeliling, dan juga melihat kota Huyang yang menjulang tinggi di kejauhan. Mereka segera memberi hormat. Salam, Yang Mulia. Di depan adalah kota Huyang, kata Luo Feng. Tujuan kalian adalah kota Huyang bukan? Sebelum menyelamatkan mereka, Luo Feng melihat mereka dan mendengar percakapan mereka. Ia tahu bahwa tim suku ini datang untuk kota Huyang. Benar, kami berencana datang ke kota Huyang.
Terima kasih atas rahmat penyelamatan hidup yang mulia, kata kepala suku. Kita berpisah di sini, kata Luo Feng. Ia mengangguk, lalu membawa Morosa dan Mo Yuhu terbang langsung menuju gerbang timur kota Huyang yang menjulang tak terhingga. Kepala suku dan timnya berdiri di tempat, sedikit terkejut. Aku kira kita akan ditangkap untuk dijadikan bahan percobaan. Aku sudah siap untuk menguji obat. Mereka semua terkejut. Siapa yang mau dikendalikan jika bisa hidup bebas? Kepala suku melihat rekan-rekannya dan tertawa, kita beruntung kali ini, bertemu yang mulia. Setelah memasuki kota, kita akan membantu Suozi dan Suoyun mengajukan tempat tinggal terlebih dahulu, lalu membeli barang-barang yang dibutuhkan suku. Kita harus meninggalkan kota sebelum gelap. Penduduk non-kota harus meninggalkan kota sebelum gelap. 1 hari di benua asal setara dengan sekitar 1 tahun di bumi, jadi untuk berbelanja, waktunya masih sangat cukup. Baik, semuanya menjawab. Suozi, Suoyun, setelah menetap di kota Huyang, kantor wali kota akan memungut 1 kristal kekacauan setiap siklus, dan beberapa kekuatan gelap juga akan memungut sekitar 1 kristal kekacauan, kata kepala suku. Setelah kalian menjadi dewa sejati kekosongan, biaya kantor wali kota bisa dibebaskan. Dewa sejati kekosongan, dewa sejati abadi, dan tingkat di atasnya, dibebaskan dari biaya tempat tinggal di kota manapun. Karena mereka adalah kekuatan utama yang menjalankan kota besar. Setelah menjadi dewa sejati kekosongan, kekuatan gelap itu masih akan memungut biaya, tanya Suozi. Mereka akan memungut lebih banyak. Kepala suku berkata, kalian akan tahu setelah lama di kota. Kota ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kantor wali kota. Suozi dan Suoyun mendengarkan dengan patuh. Ayo masuk kota, perintah kepala suku. Mereka segera menaiki perahu terbang dan menuju gerbang timur. Gerbang timur kota Huyang, menjulang tinggi dan lebar, cukup untuk menampung sejumlah besar dewa sejati yang keluar masuk secara bersamaan. Benar-benar banyak kultivator dari 10.000 ras yang keluar masuk kota Huyang setiap hari. Luo Feng mengamati dengan penuh minat saat terbang. Ini adalah pertama kalinya Luo Feng datang ke kota besar di benua asal. Semuanya terasa baru. Ternyata ada juga yang berjalan kaki. Morosa melihat ke bawah dengan heran. Selain banyak yang mengendarai perahu terbang, ada juga sejumlah besar dewa sejati yang berjalan kaki memasuki kota. Tidak semua orang mampu membeli perahu terbang, kata Luo Feng. Tekanan spasial di benua asal sangat kuat. Tinggi dewa sejati umumnya hanya sekitar 1 ren, karena jika terlalu tinggi, tekanan pada kerangka tubuh terlalu besar. Di bawah tekanan yang mengerikan seperti itu, dewa sejati tidak dapat terbang sendiri. Mereka membutuhkan senjata rahasia terbang. Hanya dengan mencapai ranah dewa sejati kekosongan, barulah mereka dapat terbang sendiri. Apa itu? Luo Feng melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada naga bersayap hijau tua yang juga terbang menuju gerbang timur. Di antara banyak perahu terbang di sekitarnya, naga bersayap hijau tua ini memang sangat mencolok, dan auranya juga cukup mengerikan. Itu adalah senjata rahasia mekanis, naga sayap iblis yang dikendalikan oleh unit elit dari Legiun Huyang. Mo Yuhu, yang telah tinggal di kota Huyang selama bertahun-tahun, sangat akrab dengan ini. Ia tertawa, naga sayap iblis membutuhkan lebih dari 100 dewa sejati kekosongan untuk mengendalikannya. Ini membutuhkan kehendak pemimpin tim yang sangat tinggi. Dengan naga sayap iblis ini, mereka bahkan dapat menandingi dewa sejati abadi, dan sangat mahir dalam terbang dan melarikan diri. Luo Feng mengangguk mengerti. Persenjataan negara Yu ini memang kuat. Di tempat naga sayap iblis itu terbang, perahu terbang di sekitarnya secara alami menjaga jarak. Siapapun yang tinggal cukup lama di kota Huyang tahu bahwa naga sayap iblis ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Di dalam naga sayap iblis, seorang wanita kuat berzirah dikelilingi. Ia memiliki 4 tanduk ungu melengkung di atas kepalanya. 4 tanduk ungu itu tampak seperti mahkota. Ia memiliki mata ungu, dan di matanya juga ada api ungu yang membara. Mereka yang telah lama tinggal di kota Huyang dapat mengenali dari penampilan wanita itu bahwa ia adalah anggota klan Moli, klan besar teratas di kota Huyang. Akhirnya kembali ke kota Huyang, wanita dengan ekor berbulu di sampingnya menghela napas lega. Di alam liar, aku selalu khawatir diserang oleh binatang aneh yang kuat. Kembali ke kota Huyang lebih melegakan. Adik Maorong, dengan kakak Garuwu di sini, apa yang perlu ditakutkan? Wanita kuat itu melihat ke sosok yang berdiri tidak jauh. Sosok itu, seperti pahatan logam, tampak biasa saja, tetapi ketenarannya sudah menyebar secara bertahap. Murid termuda favorit komandan tertinggi Legiun Huyang Mo Li Xiao, Gao Wushui. Di usia muda, ia sudah mencapai dewa sejati kekosongan tingkat 10. Dengan akumulasi pengetahuannya yang mendalam, dunia luar percaya bahwa ia bisa menjadi dewa sejati abadi kapan saja. Di alam liar, kita tidak boleh mengambil risiko. Gao Wushui tampak dingin, tetapi karakternya sebenarnya lembut. Kita harus selalu berhati-hati dan waspada, jika tidak, kita akan jatuh ke dalam perangkap binatang aneh abadi, dan bahkan tidak sempat melarikan diri. Kakak Garuwu memimpin tim, tidak pernah ada kecelakaan. Wanita kuat itu jelas sangat mempercayai Gao Wushui. Kakak Fei Yun, aku tahu kakak Garuwumu hebat. Wanita berekor berbulu itu menggoda. Garuwu Wushui tiba-tiba terkejut, melihat keluar.
Ia memimpin naga sayap iblis ini. Kehendaknya juga merupakan kehendak seluruh naga sayap iblis. Dengan bantuan naga sayap iblis, indranya secara alami sangat tajam. Di alam liar, ia bahkan bisa mendeteksi binatang aneh tingkat dewa sejati abadi dari jauh. Saat ini, ia merasakan aura Luo Feng tidak jauh. Luo Feng beraksi dengan kekuatan dewa sejati abadi. Secara alami ia tidak akan menahan auranya hingga tingkat sangat sempurna. Sebaliknya, ia sedikit memancarkan aura, seperti dewa sejati abadi normal. Adapun Morosa, ia menyamar sebagai tingkat dewa sejati kekosongan, tidak mencolok sama sekali. Kakak Garu, ada apa? Kedua wanita itu melihat ke Garu Wushui. Ada dewa sejati abadi asing. Garu Wushui melihat ke Luo Feng yang terbang menuju gerbang timur di kejauhan dengan serius. Itu pria yang memiliki tanduk tajam berwarna emas gelap. Dewa sejati abadi asing. Wajah kedua wanita itu sedikit berubah. Mereka melihat ke kejauhan. Mereka tahu dengan jelas bahwa di kota Huyang, tidak peduli seberapa dalam latar belakang keluarga mereka, yang pada akhirnya menentukan ketertiban kota Huyang adalah sekelompok dewa sejati abadi yang mengerikan itu. Mereka harus berhati-hati, jika tidak sengaja memprovokasi dewa sejati abadi, mereka mungkin mati tanpa suara. Kantor wali kota pun akan sulit menemukan siapa pembunuhnya. Melibatkan dewa sejati abadi, pihak resmi pun tidak mau terlalu banyak menyelidiki. Karena kekuatan militer tertinggi di seluruh kota Huyang adalah tingkat dewa sejati abadi. Di 3 kota besar provinsi Jiujiang, kota Huyang kita memiliki jumlah dewa sejati abadi paling banyak, kata Gao Wushui dengan serius. Hari ini, bertambah satu lagi. Kota Jiujiang adalah tempat tinggal Markuis Jiujiang. Sebagian besar dewa sejati abadi tidak mau hidup dan berkultivasi di bawah pengawasan penguasa kekacauan. Bagaimanapun, diawasi oleh keberadaan yang menakutkan bukanlah perasaan yang menyenangkan. Wanita dengan ekor berbulu itu tertawa. Sebagai kota perdagangan yang makmur, kota Huyang menarik ahli dari berbagai kekuatan negara, jadi jumlah dewa sejati abadi lebih banyak. Sebagai anggota klan besar, mereka bisa bertindak seenaknya di kota Huyang. Tetapi yang paling mereka takuti adalah dewa sejati abadi asing. Sangat mungkin ia hanya lewat di kota Huyang, membunuh beberapa anggota klan besar dengan mudah, lalu pergi begitu saja. Tidak mungkin dilacak. Luo Feng, Morosa, dan Mo Yuhu telah memasuki kota dan terbang di dalam kota. Kota yang besar. Setelah memasuki kota, Morosa melihat sekeliling. Ia hanya merasa jauh di sana, awan dan kabut bergulir tanpa ujung terlihat. Ada gunung-gunung bergelombang, dan bangunan-bangunan megah yang lebih besar dari gunung-gunung itu. Luo Feng sedang merasakan peredaran aura seluruh kota, mengangguk, formasi besar kota Huyang beroperasi, isolasi spasial. Untuk masuk dan keluar kota, harus melalui gerbang kota. Langit di atas tertutup. Morosa melihat ke langit di atas dan mengangguk, isolasi spasialnya sangat kuat. Di seluruh kota Huyang, tidak ada cara untuk menembus kehampaan. Mo Yuhu juga berkata, di kota Huyang, kita hanya bisa terbang perlahan, tidak bisa menembus kehampaan. Jadi, jika ada kejahatan atau masalah, mereka tidak bisa melarikan diri dengan cepat, dan mudah ditangkap oleh penjaga Huyang. Di kota Huyang, kita semua harus terbang perlahan, tetapi penjaga Huyang dapat menembus kehampaan, dan 10 legiun besar Huyang juga dapat menembus kehampaan. Luo Feng tersenyum. Kedengarannya menakutkan, tetapi dewa sejati abadi memiliki kemampuan yang disebut satu pikiran, alam semesta lahir. Ada banyak cara untuk mengatasinya. Mo Yuhu, apa kau tahu di mana bisa membeli tempat tinggal? Tanya Luo Feng. Biar aku yang menunjukkan jalannya. Mo Yuhu sangat antusias. Ia sangat senang bisa kembali ke kota Huyang dengan selamat bersama harta karunnya. Karena tidak bisa menembus kehampaan, Luo Feng dan yang lainnya terbang untuk waktu yang lama sebelum tiba di sebuah istana yang sangat megah. Istana ini memiliki total 3 lantai dan menempati area yang sangat luas. Di pintu masuk istana lantai pertama, ada banyak dewa sejati yang keluar masuk. Di pintu masuk istana lantai kedua, hanya ada beberapa sosok yang keluar masuk sesekali. Dan lantai tertinggi ketiga sepi. Di kota Huyang, pembelian tempat tinggal secara seragam dilakukan di aula kekacauan ini. Mo Yuhu memperkenalkan. Lantai pertama aula kekacauan melayani dewa sejati. Para dewa sejati dapat mengajukan permohonan tempat tinggal gratis, tapi mereka harus membayar 1 kristal kekacauan sebagai biaya tempat tinggal setiap 1 siklus. Luo Feng mengangguk. Kota Huyang menempati area yang sangat luas. Sangat mudah untuk menyediakan 1 tempat tinggal untuk setiap dewa sejati. Sejumlah besar dewa sejati harus membayar 1 kristal kekacauan setiap 1 siklus. Jika diakumulasikan, itu adalah pendapatan yang sangat besar. Biaya yang dipungut oleh kantor wali kota, di satu sisi, digunakan untuk menjaga operasional seluruh kota Huyang, seperti memelihara 10 legiun besar, penjaga Huyang, memelihara banyak pejabat, dan memelihara formasi. Di sisi lain, biaya itu diserahkan kepada Markuis Jiujiang dan Raja Negara Yu. Sejumlah besar sumber daya yang dimiliki oleh Raja Negara Yu,
banyak yang berasal dari dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Lantai kedua aula kekacauan ini melayani dewa sejati kekosongan. Dewa sejati kekosongan perlu membeli tempat tinggal. Lantai ketiga aula kekacauan melayani dewa sejati abadi. Mo Yuhu menjelaskan. Luo Feng mengangguk, lalu membawa Morosa dan Mo Yuhu terbang langsung menuju lantai tiga. Lantai ketiga aula kekacauan, megah dan luas. Saat tiga sosok Luo Feng terbang masuk, segera muncul dua pejabat. Mata mereka memandang Luo Feng dengan antusias, dan sikap mereka sangat hormat. Salam, Tuan Dewa, kedua pejabat itu bersikap sangat ramah. Morosa yang sepenuhnya menahan auranya dan Mo Yuhu, di mata para pejabat, hanyalah dua pelayan dewa sejati abadi. Aku berencana untuk tinggal sementara di kota Huyang, dan aku membutuhkan tempat tinggal, kata Luo Feng. Tuan Dewa, tempat tinggal yang kami siapkan untuk dewa sejati abadi di kota Huyang semuanya berada di sabuk melingkar di dekat reruntuhan kekacauan. Di sana, perasaan terhadap hukum kekacauan adalah yang paling jelas. Pejabat gemuk itu menjelaskan, alasan mengapa kota-kota besar menarik dewa sejati abadi adalah karena adanya reruntuhan kekacauan di sini. Perasaan terhadap hukum kekacauan adalah yang paling jelas di dekatnya. Tentu saja, para dewa sejati abadi bersedia tinggal. Reruntuhan kekacauan juga akan memadatkan sejumlah besar kristal kekacauan dan batu kekacauan. Kristal kekacauan dan batu kekacauan di benua asal semuanya berasal dari reruntuhan kekacauan ini. Tuan Dewa silakan lihat, ada lebih dari 10.000 dongfu yang dapat dipilih di sabuk melingkar reruntuhan kekacauan, kata pejabat gemuk itu. Model 3 dimensi kota Huyang ditampilkan di aula, dan banyak dongfu di sabuk melingkar ditandai. Jika Anda merasa satu dongfu terlalu kecil, Anda bahkan dapat membeli beberapa dongfu untuk membentuk dongfu super besar. Pejabat gemuk itu tertawa. Banyak klan besar di kota Huyang telah membeli dongfu di sini. Ambil yang ini saja. Luo Feng memilih dongfu yang relatif kecil. Ia dapat melihat semua data informasi dongfu ini sekilas. Dongfu adalah sebuah gua, tempat tinggal yang dijual tidak berbentuk rumah atau bangunan lainnya. Dongfu ini memiliki panjang dan lebar 200.000 km. Di dalamnya terdapat gunung kecil setinggi 128.000 km, serta beberapa danau dan sungai yang indah, dan lebih dari 1.000 pavilion. Di bawah dongfu ini terdapat aula bawah tanah. Aula bawah tanah itu panjang dan lebarnya masing-masing 100.000 km, dengan banyak jebakan dan lapisan formasi yang melingkupinya. Itu seharusnya menjadi tempat untuk kultivasi tertutup. Dongfu ini relatif kecil, dan mungkin terasa agak ramai ketika dewa sejati abadi menampakkan tubuh dewa asli mereka untuk berlatih teknik rahasia. Pejabat gemuk itu mengingatkan. Ini sudah cukup, Luo Feng tersenyum. Dewa sejati abadi memang membutuhkan ruang yang cukup luas untuk menampakkan tubuh dewa asli mereka dan berlatih teknik rahasia. Tetapi ukuran tubuh dewanya dapat diubah sesuka hati. Berkultivasi dalam ukuran kecil tidak memengaruhi apapun. Jika ia melebarkannya sepenuhnya, dongfu sebesar apapun akan terasa kecil. Biaya pembelian dongfu ini adalah 500 pasir kosmik, kata pejabat kurus di samping. Luo Feng segera melambaikan tangannya, dan 500 pasir kosmik melayang di udara. Alasan ia memilih dongfu yang lebih kecil adalah karena pasir kosmik yang ditinggalkan Heiduo mau relatif sedikit. Ia tidak mampu membeli dongfu yang terlalu besar. Tentu saja, ukurannya bisa diubah sesuka hati, dan hanya ia dan Morosa yang tinggal, jadi tidak perlu terlalu besar. Mohon Tuan Dewa memberitahu nama kehormatanmu, pejabat kurus itu terus bertanya. Luo He, kata Luo Feng. Untuk mencegah leluhur Si Yue membocorkan informasinya, Luo Feng tentunya harus menggunakan nama palsu. Informasi telah dicatat dalam buku. Pejabat kurus itu kemudian menyerahkan token pesanan kepada Luo Feng. Mulai saat ini, dongfu kekacauan Jia nomor 913 ini adalah milik Tuan Dewa. Baik. Luo Feng menerima token pesanan dengan puas, berbalik dan pergi bersama Morosa dan Mo Yuhu. Kedua pejabat itu dengan hormat mengantarnya ke pintu masuk aula, menyaksikan mereka terbang menjauh. Cepat laporkan ke kantor wali kota, desak pejabat gemuk itu. Dewa sejati abadi yang membeli tempat tinggal secara terang-terangan seperti ini umumnya tidak memiliki niat jahat, kata pejabat kurus itu, sambil juga melaporkan informasi rinci. Setelah terbang keluar dari aula kekacauan, Mo Yuhu, kau telah bekerja keras membantu menunjukkan jalan beberapa hari ini. Jika kau menghadapi masalah di masa depan, kau bisa mengirim pesan padaku. Luo Feng berkata sambil tersenyum kepada Mo Yuhu, sambil memberikan tanda pesan. Mo Yuhu terkejut dan gembira, merupakan kehormatan bagiku untuk melayani yang mulia. Ia mencatat tanda pesan itu dan segera mengirim pesan kepada Luo Feng, sehingga Luo Feng juga memiliki informasi kontaknya. Jangkauan transmisi token pesan biasa ini terbatas, hanya sedikit lebih besar dari kota Huyang. Luo Feng tersenyum tipis. Meskipun pihak lain hanya seorang dewa sejati kekosongan, ia telah melayaninya selama beberapa hari. Luo Feng tidak pernah mau mengambil keuntungan dari orang lain. Nak, sampai jumpa lagi jika ada kesempatan. Morosa juga tertawa, dan kemudian pergi bersama Luo Feng. Mo Yuhu melihat kedua sosok yang terbang itu, diam-diam menghela napas. Aku benar-benar beruntung, bertemu dengan yang mulia yang begitu baik.
Dia tidak membunuhku, tidak merampas hartaku. Hanya dengan membantu menunjukkan jalan, dia bahkan memberiku kesempatan untuk meminta bantuan. Perbedaan antara dewa sejati abadi benar-benar besar. Mo Yuhu diam-diam merenung, lalu mengemudikan perahu terbang menuju rumahnya. Saatnya pulang dan melihat apakah ketiga bocah kecil itu membuat masalah. Memikirkan ketiga anaknya, Mo Yuhu merasa gembira di hatinya. Kembali dengan harta karun, nasib ketiga anaknya akan berubah. Setelah melihat model miniatur kota Huyang saat membeli Dongfu sebelumnya, Luo Feng dan yang lainnya sudah tahu lokasi pasti Dongfu tersebut, dan terbang ke sana. Tuan, namamu Luo He. Lalu siapa namaku? Morosa mengirimkan transmisi jiwa. Kau akan dipanggil Luosa. Luo Feng membalas transmisi jiwa. Siap. Morosa mengangguk. Aula kekacauan tidak jauh dari reruntuhan kekacauan. Mereka berdua terbang sebentar, dan tiba di depan Dongfu. Sampai, Luo Feng melihat Dongfu di depannya. Ia bisa melihat gunung yang indah setinggi lebih dari 100.000 kilometer, dengan danau dan air terjun di gunung itu. Dongfu sepanjang 200.000 kilometer, memang dianggap relatif kecil untuk dewa sejati abadi. Luo Feng memegang token pesanan, dan dengan mudah memurnikannya. Pola rahasia yang terukir di aula bawah tanah Dongfu menyala. Seketika, formasi demi formasi muncul. Formasi-formasi itu berubah dan bergabung, menarik kabut kekuatan ilahi yang pekat, menutupi seluruh Dongfu dengan awan dan kabut. Kekuatan formasi ini tidak kecil. Dewa sejati abadi yang ingin masuk secara paksa juga membutuhkan waktu. Luo Feng cukup puas. Dijual 500 pasir kosmik, bagaimana mungkin formasinya buruk? Morosa tidak bisa menahan diri untuk berkata, uang sakunya sendiri hanya 100 lebih pasir kosmik. Yang dijual adalah lokasi geografisnya, lokasi di dekat reruntuhan kekacauan. Formasinya diberikan secara gratis. Setelah Luo Feng memurnikan seluruh formasi Dongfu, ia memadatkan token pesanan dengan kekuatan ilahi dan menyerahkannya kepada Morosa. Token ini untukmu, sekarang kau juga bisa keluar masuk Dongfu ini dengan bebas. Morosa menerimanya. Ayo kita lihat baik-baik Dongfu ini. Luo Feng dan Morosa masuk melalui pintu utama Dongfu, dan dengan santai berkeliling Dongfu ini. Dengan kecepatan mereka secara alami terbang dari ujung Dongfu ke ujung lainnya dalam sekejap mata, dan segera selesai menjelajahi semuanya. Tuan dan pelayan itu tiba di puncak gunung, minum anggur bersama untuk merayakan. Mulai sekarang, kita akan tinggal sementara di kota Huyang. Luo Feng tertawa sambil minum. Tempat tinggal pertama setelah tiba di benua asal. Morosa juga sangat menyukai Dongfu ini. Luo Feng menyapu pandangannya, dan berkata, kau pilih salah satu dari 1000 lebih bangunan di Dongfu ini untuk tempat tinggalmu, dan bangunan utama adalah milikku. Morosa menikmati anggurnya dengan gembira. Ini adalah anggur lezat yang dibawa dari alam semesta asli. Ia melihat ke bawah dan mengangguk, kalau begitu, aku akan memilih bangunan tambahan di sebelah bangunan utama. Aku harus melindungi Tuan dengan baik. Hahaha, aku mengandalkan perlindunganmu, kata Luo Feng, sambil juga merasakan hukum kekacauan. Boom, jaraknya terlalu dekat. Tepat di sebelah Dongfu-nya, hukum kekacauan secara aktif termanifestasi. Ia bahkan bisa melihat hukum kekacauan yang terwujud secara fisik di reruntuhan kekacauan dengan mata telanjang. Ketika aku pertama kali datang ke benua asal, aku merasa perasaan terhadap hukum kekacauan sangat jelas, pikir Luo Feng. Sekarang, tinggal di sebelah reruntuhan kekacauan, itu seperti mengamati manifestasi hukum dari jarak dekat dengan mata telanjang. Lingkungan kultivasi ini jauh lebih baik daripada lingkungan di wilayah miniatur alam semesta asli. Terbiasa dengan lingkungan miniatur alam semesta asli yang sangat kabur, Luo Feng hampir menitikan air mata karena terharu saat ini. Dengan lingkungan seperti ini, aku tidak membutuhkan harta karun apapun, hanya perlu waktu untuk memahami, aku pasti akan dapat memahami hukum kekacauan. Luo Feng sangat yakin, memahami hukum kekacauan di lingkungan seperti ini, kesulitannya pasti tidak sebanding dengan memahami sumber hukum di wilayah miniatur alam semesta asli. Tuan, Morosa awalnya minum dan mengobrol dengan Luo Feng. Tiba-tiba, Luo Feng yang duduk di sana memasuki kondisi kultivasi. Sudah mulai berkultivasi. Morosa mengedipkan matanya, ia melirik reruntuhan kekacauan di sebelah. Aku tidak merasakan sesuatu apapun tentang reruntuhan kekacauan ini. Morosa dilahirkan secara alami oleh dimensi lautan kosmik, dengan tujuan untuk melahap dan menghancurkan alam semesta asli. Selama ia makan dan minum, memiliki cukup waktu dan energi untuk tumbuh, ia bisa mencapai puncaknya. Tentu saja, ia tidak bisa memahami emosi Luo Feng saat ini. Tuan memang harus bekerja keras untuk berkultivasi. Hanya jika dia cukup kuat, dia dapat melindungiku di masa depan, pikir Morosa. Memikirkan bahwa hanya monster dimensi di negara Tianmu yang selamat dari begitu banyak monster dimensi yang lahir dalam sejarah 3000 alam semesta asli. Morosa merasa sangat tertekan. Saat ini, di Dongfu Superbesar Kekacauan Jia nomor 3, Dongfu ini dimiliki oleh klan Moli. Pria paruh baya dengan 4 tanduk ungu melengkung di kepala, Moli Meng, sedang melihat informasi yang muncul di depannya. Dewa sejati abadi asing datang ke kota Huyang dan membeli Dongfu Kekacauan Jia nomor 913. Namanya Luo He.
Selain itu, tidak ada catatan informasi apapun tentang dia. Mo Limeng menduga, apakah dia dewa sejati abadi yang baru saja menerobos, atau dikirim oleh kekuatan luar. Sebagai kota perdagangan yang makmur di perbatasan, kota Huyang memang bercampur aduk, dan Mo Limeng tidak berani mengabaikan informasi apapun tentang dewa sejati abadi. Seorang wanita kuat berzirah melangkah masuk. Fei Yun, Mo Limeng tersenyum melihat putrinya. Sudah kembali dari berburu. Mo Li Fei Yun berkata, berburu adalah masalah kecil. Ayah, ketika aku kembali ke kota Huyang, aku menemukan dewa sejati abadi asing yang tidak ada dalam informasi yang ayah berikan kepadaku. Dia berambut hitam, dan memiliki sepasang tanduk tajam berwarna emas gelap. Apakah ini dia? Mo Limeng menampilkan informasi tadi. Mo Li Fei Yun melihat banyak informasi di kartu itu, mengangguk dan berkata, benar, ini dia. Ternyata namanya Luo He. Peringkat kekuatan yang diberikan oleh kantor wali kota padanya adalah tingkat D. Mengapa begitu rendah? Kantor wali kota sangat memperhatikan setiap dewa sejati abadi, mengumpulkan semua informasi yang relevan, dan memberikan peringkat kekuatan, dari tinggi ke rendah adalah A, B, C, D. Informasi semacam ini akan segera diberitahukan kepada anggota inti tingkat tinggi. Mo Limeng, sebagai salah satu eksekutif kota Huyang, menguasai sebagian besar rahasia kota Huyang. Tentu saja, dewa sejati abadi yang memiliki niat jahat dan sengaja bersembunyi tidak mudah ditemukan. Pihak resmi tidak memiliki informasi masa lalu apapun tentang dia, jadi untuk sementara dia dinilai sebagai tingkat D, kata Mo Limeng. Pihak resmi di seluruh negara Yu tidak memiliki informasi masa lalu apapun tentang dia. Mo Li Fei Yun terkejut. Tidak ada, Mo Limeng berkata, karena dia membeli Dongfu secara terbuka, dia seharusnya tidak memiliki niat jahat. Mungkin dia benar-benar dewa sejati abadi yang baru menerobos. Dewa sejati abadi yang baru menerobos seperti ini, tanpa melalui banyak ujian, umumnya tidak akan terlalu kuat, mungkin hanya dewa sejati abadi tingkat 3 atau 4. Wajar saja jika untuk sementara ditetapkan sebagai tingkat D. Namun, meskipun dia tingkat D, jaga jarak darinya, Mo Limeng mengingatkan putrinya. Aku mengerti, Mo Li Fei Yun segera menjawab dengan patuh. Luo Feng tenggelam dalam pemahaman. Ketika dia berhenti, dia mendapati hari sudah gelap, dan Morosa sedang duduk di sana dengan bosan, melamun. Tuan, kau sudah bangun. Morosa tampak gembira. Ketika aku berkultivasi, apa kau hanya duduk melamun di sini? Mengapa kau tidak berjalan-jalan di kota Huyang? Kata Luo Feng. Aku hanya memahami hukum, aku tidak melamun. Jika ada orang luar menyentuh formasi Dongfu, aku akan segera menghentikan pemahamanku. Kata Morosa dengan nada senang, ia lalu melanjutkan, makan, minum, dan bersenang-senang bisa dilakukan kapan saja, tapi ketika Tuan berkultivasi, aku harus menjaga Tuan dengan baik. Itu adalah hal yang paling penting. Hahaha, sungguh pandai bicara, Luo Feng berkata lalu berdiri. Baiklah, ayo kita keluar sebentar, untuk menjual bunga kristal darah biru ungu itu. Tuan, kepada siapa kau akan menjualnya? Morosa juga berdiri. Tentu saja klub Yan Feng, kata Luo Feng. Seketika, mereka berdua pun segera keluar. Beberapa saat kemudian, Luo Feng dan Morosa sudah melihat klub Yan Feng yang menjulang tinggi dari kejauhan. Di antara banyak bangunan di seluruh kota Huyang, ketinggian bangunan utama klub Yan Feng hanya kalah dari kantor wali kota. Tempat paling aman di seluruh kota Huyang adalah klub Yan Feng ini, kata Luo Feng. Bahkan jika seluruh kota Huyang dihancurkan, klub Yan Feng ini akan tetap aman. Oh, Morosa terkejut. Pengetahuannya tentang benua asal semua berasal dari Luo Feng. Klub Yan Feng mewakili negara kuno Yan Feng, kata Luo Feng. Klub Yan Feng dibentuk oleh aliansi beberapa kekuatan besar di dalam negara kuno Yan Feng. Bisnis mereka tersebar di sebagian besar benua asal. Bahkan perang antar negara dewa tidak berani menyentuh klub Yan Feng. Karena menyentuh klub Yan Feng sama saja dengan menampar wajah negara kuno Yan Feng, Luo Feng tertawa. Konsekuensinya akan serius. Morosa mengerti, latar belakang yang sangat kuat. Tak peduli harta langka langit dan bumi apapun, mereka bisa membeli dan menjualnya, kata Luo Feng. Mereka adalah objek transaksi yang paling aman. Bunga kristal darah biru ungu ini cukup untuk membuat beberapa dewa sejati abadi menjadi cemburu dan gila. Untuk dapat bertransaksi dengan aman, Luo Feng tanpa ragu memilih bertransaksi dengan klub Yan Feng. Klub Yan Feng memiliki area yang luas dengan banyak bangunan. Bangunan utamanya secara khusus melayani tamu dari segala arah. Swiss. Luo Feng dan Morosa tiba di pintu masuk bangunan utama, dan seorang pelayan segera datang untuk menyambut. Tuan Dewa, silakan masuk. Pelayan itu dengan antusias memimpin Luo Feng dan mereka ke aula tersembunyi. Tuan Dewa, ini adalah arak cunmi dari negara kuno Yan Feng, silakan cicipi. Pelayan itu membantu menuangkan arak. Segelas arak cunmi ini, jika di negara kuno Yan Feng, bernilai beberapa kristal kekacauan. Di kota Huyang, arak ini bahkan tidak bisa dibeli dimanapun. Arak cunmi. Luo Feng mengangkat gelas dan mencicipinya. Ia hanya merasakan rasa segar yang samar menyebar di kesadaran jiwanya. Mari kita bicara bisnis. Aku datang kali ini untuk menjual bunga kristal darah biru ungu. Luo Feng membalik tangannya, meletakkan kotak kayu di atas meja panjang di depannya. Bunga kristal darah biru ungu. Pelayan itu sedikit terkejut.
Meskipun ia sering menerima dewa sejati abadi, ia tetap terkejut. Ia segera membuka kotak kayu itu dan melihat bunga kristal darah biru ungu yang tampak biasa. Formasi di dalam klub Yanfeng beroperasi. Cahaya menyelimuti bunga kristal darah biru ungu, dan penilaian selesai dalam sekejap. Bunga kristal darah biru ungu ini telah matang sepenuhnya, dengan pemetikan dan perlindungan yang sangat baik, dan kualitasnya mencapai tingkat tinggi. Menurut harga pasar saat ini, klub Yanfeng bersedia membelinya seharga 120.000 pasir kosmik, kata pelayan itu. Bagaimana pendapat Tuan Dewa? Baik, Luo Feng sangat lugas, langsung mengangguk setuju. Dia tahu dengan jelas aturan klub Yanfeng. Untuk harta karun di bawah 10 juta pasir kosmik, mereka umumnya tidak akan menawar. Untuk beberapa harta langka langit dan bumi, kantor pusat negara kuno Yanfeng memiliki harga yang jelas sesuai dengan tingkat yang berbeda, dan cabang tidak memiliki wewenang untuk menyesuaikannya. Kalau begitu, bunga kristal darah biru ungu ini menjadi milik klub Yanfeng kami. Pelayan itu menata ulang bunga kristal darah biru ungu, dan pada saat yang sama, sebuah botol giok biru muncul di atas meja panjang. Pelayan itu menyerahkan botol giok biru itu kepada Luo Feng. Tuan Dewa, di dalamnya ada 120.000 pasir kosmik. Silakan periksa. Luo Feng menerimanya dan sedikit merasakannya. Dia yakin itu benar. Uang dan barang sudah beres. Pelayan itu tersenyum. Tuan Dewa, apa ada lagi yang bisa saya bantu untuk Anda? Aku juga perlu membeli beberapa bahan pemurnian artefak. Ini daftar bahannya, kata Luo Feng, menyerahkan daftar bahan yang telah disiapkan. Total harga bahan adalah 100.000 pasir kosmik. Sebagian besar pasir kosmik yang diperoleh dari menjual bunga kristal darah biru ungu harus dibelanjakan. 100.000 pasir kosmik, semuanya untuk membeli bahan-bahan ini. Pelayan itu sangat terkejut. Sebagian besar bahan ini relatif biasa. Jika sesuai dengan daftar, jumlahnya akan sangat besar. Beberapa bahan mungkin perlu seluruh tambang untuk dipindahkan. Apa Tuan Dewa yakin ingin membeli semua ini dengan 100.000 pasir kosmik? Bisakah klub Yanfeng menyediakannya? Tanya Luo Feng. Pelayan itu tersenyum percaya diri, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Bahkan 100 atau 1000 kali lipat, klub Yanfeng dapat mengaturnya dari tempat lain. Adapun jumlah yang dibutuhkan Tuan Dewa, gudang memiliki stok yang cukup. Dalam waktu secepat meminum secangkir arak, itu bisa dikirim. Bagus, kalau begitu cepat atur. Luo Feng mengangguk. Selain membeli bahan-bahan ini, aku juga ingin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Aula Gelap Klub Yanfeng. Pelayan itu tersenyum tipis. Aula Gelap Klub Yanfeng kami. Setelah bergabung, Anda dapat secara aktif menerbitkan misi, atau menerima misi, dan juga dapat membeli intelijen. Sebagai dewa sejati abadi, Tuan Dewa tidak memerlukan peninjauan atau biaya apapun untuk bergabung dengan Aula Gelap. Sebagai organisasi yang tersebar di sebagian besar benua asal, tentu saja klub Yanfeng juga melakukan bisnis intelijen dan bisnis misi hadiah. Bisnis semacam ini secara seragam menggunakan nama Aula Gelap. Tentu saja, semakin banyak pelanggan Aula Gelap, semakin baik, jadi ambang batasnya sangat rendah. Dengan kekuatan atau kekayaan yang cukup, siapapun dapat bergabung dengan Aula Gelap. Tuan Dewa membutuhkan kode nama di Aula Gelap, kata pelayan itu. Luo Feng berpikir sejenak, dan berkata, panggil saja aku Pendekar Pedang. Baik, permohonan berhasil, pelayan itu membalik tangan dan menyerahkan token pesan kepada Luo Feng. Ini adalah token pesan Aula Gelap. Di kota-kota besar, Anda dapat menghubungi Aula Gelap dengan ini. Baik itu membeli intelijen, misi hadiah, atau menerima misi, semuanya dapat diselesaikan melalui token pesan ini. Jika token pesan rusak atau hilang, Anda dapat datang ke klub Yanfeng untuk menggantinya. Luo Feng menerima token pesan Aula Gelap. Token pesan ini hanya dapat digunakan untuk menghubungi Aula Gelap secara eksklusif. Informasi dasar berbagai negara di benua asal. Luo Feng mencoba membeli intelijen terlebih dahulu. Tuan Dewa, Anda baru saja bergabung dengan Aula Gelap. Sebagai dewa sejati abadi, Anda memiliki batas kredit 1000 pasir kosmik. Tetapi Anda harus membayarnya kembali dalam satu siklus. Jika tidak, denda akan mencapai 10 kali lipat dari hutang. Pelayan itu mengingatkan. Intelijen yang aku beli membutuhkan 10 pasir kosmik. Aku akan membayarnya terlebih dahulu. Luo Feng membayar. Pada saat yang sama, ia melihat token pesan Aula Gelap yang baru saja mengirimkan intelijen. Ini adalah informasi dasar tentang berbagai negara di benua asal, termasuk peta, kota, dan situasi dasar lainnya. Tentu saja, Luo Feng paling memperhatikan informasi tentang negara Shi. Negara Shi. Total ada 5 raja. Informasi ini memang informasi dasar, dan tentang raja negara Shi hanya ada satu kalimat. Total ada 5 raja negara. Adapun kemampuan apa yang dimiliki oleh keberadaan tingkat raja dewa ini, harta rahasia apa yang mereka miliki, tidak ada catatan sama sekali. Sedikit info, sementara ini, saya menggunakan kata raja negara, bukan pemimpin negara atau penguasa negara. Itu untuk memperjelas status sekaligus ranah yang dimiliki para pemimpin atau penguasa negara dewa, yaitu seorang raja dewa yang memimpin atau menguasai negara dewa. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Negara Shi sudah memiliki 5 raja negara,
Ketika Guru Zuoshan melarikan diri ke samudera alam semesta, negara Shi hanya memiliki 3 raja negara, pikir Luo Feng. Negara Yu tidak banyak berubah, masih 5 raja negara. Selama waktu Guru melarikan diri, negara Shi telah berkembang. Luo Feng menerimanya dengan alami. Sejak Zuoshan melarikan diri dari benua asal, sudah satu era reinkarnasi penuh berlalu di alam semesta asli, bahkan berhasil mengasuh karakter berbakat luar biasa seperti Luo Feng. Dengan sifat agresif negara Shi, wajar jika ada perubahan dalam waktu yang begitu lama. 3 raja negara, 5 raja negara, bagi Luo Feng yang masih seorang dewa sejati abadi, tidak ada banyak perbedaan. Dia sendiri belum mencapai tingkat raja dewa, jadi dia tidak bisa ikut campur sama sekali. Aula gelap juga memiliki banyak misi hadiah. Tuan Dewa juga bisa melihatnya, kata pelayan itu. Luo Feng mengangguk. Dia dengan mudah melihat sejumlah besar misi hadiah, termasuk misi perlindungan, misi perekrutan, misi pembunuhan, dan lainnya. Ada misi hadiah untuk membunuh komandan tertinggi Legiun Huyang Molishao. Luo Feng terkejut melihat misi hadiah ini. Komandan tertinggi 10 Legiun Besar Huyang adalah salah satu pemegang kekuasaan teratas di seluruh kota Huyang. Bahkan kekuatan wali kota pun mungkin tidak setara dengan komandan tertinggi ini. Namun, masih ada hadiah di aula gelap Klub Yanfeng. Selama pelanggan berani mengeluarkan misi, Klub Yanfeng kami berani menawarkan hadiah. Pelayan itu tersenyum tipis. Bahkan jika itu misi membunuh Raja Dewa, Klub Yanfeng kami akan tetap menawarkan hadiah. Klub Yanfeng memang memiliki kekuatan seperti itu, Luo Feng mengangguk. Swiss. Tiba-tiba, botol giok hitam muncul entah dari mana. Pelayan itu menyerahkannya kepada Luo Feng. Tuan Dewa, semua bahan pemurnian artefak yang Anda butuhkan ada di sini. Silakan periksa. Luo Feng menerimanya dan melihat. Sejumlah besar bahan menumpuk seperti gunung. Dia memeriksanya semua dalam satu pikiran. Hanya lebih, tidak kurang. Luo Feng sangat puas. Beberapa bahan biasa, kami hanya memberikan lebih, kata pelayan itu. Luo Feng mengangguk, lalu berdiri dan memerintahkan Morosa, ayo kita pergi. Pelayan itu secara pribadi mengantar Luo Feng keluar. Di salah satu bangunan kecil di dalam Klub Yanfeng, sosok yang memadat dari kabut abu-abu sedang melihat-lihat intelijen dengan santai. Tiba-tiba, seorang pria kekar masuk. Penjaga klub, mata sosok kabut abu-abu itu yang seperti lubang kabut, melihat ke sosok kekar itu. Kau sebagai penjaga klub, malah tidak mengurus apapun di Klub Yanfeng, menyerahkan semuanya kepadaku yang sudah tua. Paman kedua, maaf merepotkanmu. Pria kekar itu segera tersenyum. Hal yang paling aku sesali sekarang adalah menyetujui kakek moyang untuk selalu mengikuti dan melindungimu. Siapa sangka kau meninggalkan negara kuno Yanfeng dan melakukan perjalanan selama lebih dari 1000 siklus. Kau masih belum kembali. Sosok kabut abu-abu itu berkata, kapan kau berencana pulang? Aku agak merindukan kampung halaman. Pria kekar itu berkata, aku akan pulang setelah menerobos ke ranah penguasa kekacauan. Kau adalah keturunan Kaisar Chu, garis keturunanmu mulia, tapi kau tidak berlatih metode kultivasi garis keturunan, melainkan memahami hukum. Aku tahu ambisimu. Sosok kabut abu-abu itu berkata, ketika kau mencapai dewa sejati dengan tubuh dewa tanpa batas dan tidak bergantung pada garis keturunan, setiap langkahmu akan sangat sulit. Sebenarnya, para pendahulu klan biasanya berkultivasi garis keturunan terlebih dahulu, dan baru beralih memahami hukum ketika mereka menemui kemacetan dalam kultivasi garis keturunan. Pria kekar itu menggelengkan kepala, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik. Setelah melalui jalan yang mudah untuk waktu yang lama, berapa banyak yang bisa berhasil ketika tiba-tiba beralih ke jalan yang sulit. Mereka semua hanyalah orang biasa-biasa saja. Sosok kabut abu-abu itu mengangguk setuju. Jika kau berhasil menjadi penguasa kekacauan melalui jalur hukum, setelah kau kembali, keluarga pasti akan mencurahkan seluruh upaya untuk membinamu. Karena, semua raja dewa di benua asal menerobos dengan memahami hukum. Menjadi penguasa kekacauan sangat sulit, sosok kekar itu mengangguk. Hukum kekacauan terlalu sulit. Ia lahir di benua asal, jadi sejak kecil ia merasakan berbagai hukum dengan sangat jelas. Ia hanya merasa semakin sulit semakin jauh ia melangkah. Luo Feng berbeda. Di masa alam semesta asli, dia merasakan hukum dengan sangat kabur. Jadi, ketika dia datang ke benua asal, Luo Feng terkejut dan gembira. Dia hanya merasa bahwa pemahaman hukum kekacauan mengalami kemajuan pesat. Sosok kabut abu-abu itu melihat informasi terbaru yang muncul di depannya. Dia meliriknya, lalu berkata kepada sosok kekar di samping, penjaga klub, dewa sejati abadi baru datang ke kota Huyang dan menjadi pelanggan aula gelap kita. Kode namanya adalah Pendekar Pedang. Oh, aku tahu, sosok kekar itu mengangguk. Mereka berdua tidak terlalu peduli. Dua anggota langsung dari garis keturunan Kaisar Chu di negara kuno Yanfeng memiliki kualifikasi untuk mengabaikan sebagian besar dewa sejati abadi di kota Huyang. Luo Feng dan Morosa kembali ke Dongfu. Aku akan melakukan kultivasi tertutup selama beberapa waktu. Kau bebas melakukan apapun, Luo Feng memberi perintah. Tapi ingat, jangan menimbulkan masalah. Tenang saja Tuan, Morosa segera menjawab dengan antusias. Baru saat itulah Luo Feng berbalik dan memasuki aula bawah tanah Dongfu. Begitu dia masuk,
lapisan mekanisme aula bawah tanah tertutup, dan formasi disegel. Aula bawah tanah ini khusus digunakan untuk kultivasi tertutup, tetapi Luo Feng masih merasa itu kecil. Dia melambaikan tangan, dan menara bintang pun dikeluarkan. Swoosh! Luo Feng memasuki menara bintang. Menara bintang sendiri mengandung ruang yang luas, memungkinkan Luo Feng untuk berlatih dengan bebas tanpa khawatir merusak sedikit pun. Mulai berlatih diagram kekuatan besar kekacauan, Luo Feng duduk bersila, memulai kultivasi tertutup pertamanya di benua asal.